kembali di Matematik Class. Oke, kita bertemu kembali di Matematik Class. Kita akan belajar tentang segitiga. Kita belajar dengan cara yang mudah, tampilan yang menarik, dan gampang diingat. Stay tune. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian dan sifat-sifat berbagai jenis segitiga. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan segitiga. Yang ketiga, memahami penyelesaian rumus dan keliling luas segitiga. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah pengertian dari segitiga. Ya, segitiga adalah bangun yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan mempunyai 3 titik sudut. Perhatikan pada gambar di samping. Ya, ada 3 garis A ke B, B ke C, dan C ke D. Dan memiliki 3 titik sudut, sudut A, sudut B, dan sudut C. Oke. Jenis segitiga berdasarkan sisinya. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga sama sisi. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarang. Kita bahas satu persatu ya. Segitiga sama kaki ini, dia memiliki kaki yang sama. Maka panjang kaki yang sebelah kiri dan kaki yang sebelah kanan itu sama. Gambarnya rata-rata seperti ini ya. Segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Itulah segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi. Dia adalah segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Ya, semuanya sama panjangnya. Kemudian yang ketiga, segitiga sembarang. Segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang, seperti pada gambar di sini. Ada pula segitiga dengan jenis segitiga berdasarkan sudutnya itu dibagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kita bahas satu persatu. Segitiga lancip itu gambarnya seperti ini. Jadi dia segitiga yang semua sudutnya adalah lancip. Ini lancip ya. Lancip itu kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Sudut lancip. Segitiga lancip. Kemudian yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga yang salah satu sudutnya itu tumpul. Jadi salah satu saja ada yang tumpul, maka dia disebut segitiga tumpul. Kemudian segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi satu saja sudutnya itu ada yang 90 derajat, maka dia disebut sudut siku-siku. Baik, kita masuk ke rumus keliling dan luas segitiga ya. Di sini ada segitiga siku-siku, ini segitiga sama kaki, yang ini segitiga sembarang atau segitiga tumpul, ini juga segitiga sembarang. Nah, cara mencari kelilingnya adalah kita pakai yang segitiga sembarang ya. Cara mencari kelilingnya adalah AB ditambah BC ditambah AC, atau menambahkan semua besar dari panjang yang ada di garis segitiga tersebut. Untuk kelilingnya, untuk luasnya, cara mencarinya adalah perhatikan pada segitiga yang pertama, yaitu segitiga siku-siku ini. Cara mencari luasnya adalah alasnya itu AB ini, dan tingginya adalah AC ya. Jadi AB dikali T atau AC dibagi 2. Kalau untuk yang sama kaki ini berarti alasnya yang di sini, T-nya yang ini. Kalau untuk yang segitiga tumpul ini, alasnya itu adalah yang ini, AB ini. Tingginya adalah yang T ini. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya punya contoh. Sebuah gambar segitiga mempunyai panjang alasnya 20 cm dan tingginya sebesar 10 cm. Maka, hitunglah luas segitiga dan keliling segitiga tersebut. Nah, luas dari segitiga tadi rumusnya adalah A kali T bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah,
Kita tinggal substitusikan ya alas dan tingginya. Alasnya tadi 20, tingginya adalah 10. Jadi setengah kali 20 kali 10. Setengahnya turun, 20 kali 10 adalah 200, kemudian 200 bagi 2 adalah 100. Jadi hasil luasnya adalah 100 cm pangkat 2. Jangan lupa bahwa satuan dari luas adalah pangkat 2. Kemudian lanjut ke keliling. Keliling tadi rumusnya adalah menjumlahkan sisi-sisinya, atau bisa kita tulis A plus B plus C atau S plus S plus S ya. Karena tadi diketahui bahwa sisinya adalah 20, maka karena dia merupakan segitiga sama sisi, jadi sisinya semuanya sama. Jadi 20 ditambah 20 ditambah 20, maka kelilingnya hasilnya adalah 60. Mudah ya. Oke, kita masuk ke garis istimewa pada segitiga. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah garis tinggi. Garis tinggi ini contohnya seperti pada gambar AE, FB, dan CD. Nah, garis tinggi ini adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Kemudian garis bagi ini contohnya EB dan CD. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian yang ketiga adalah garis berat. Contohnya pada gambar adalah AF, BE, dan CD. Garis yang ditarik dari tinggi sudut dan membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian yang terakhir adalah garis sumbu. Contohnya adalah seperti pada gambar garis DE. Garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Biasanya garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu ini masuk di soal UN. Jadi kelas 9 nanti akan diulang kembali. Oke? Baik, selesai sudah materi kita. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.